warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap sehat semua ya. Kenalkan, nama kakak Aden Monica. Di video kali ini kalian akan membahas mengenai KPK. Sudah tahukah adik-adik apa itu singkatan dari KPK? What? Oke, kalian kasih tahu ya. Jadi, KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, adik-adik simak video ini sampai akhir ya. Kita sudah mengetahui singkatan dari KPK itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan KPK dari suatu bilangan. Akan tetapi, adik-adik kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan merupakan hasil kali. Ingat adik-adik, hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan bulat. Adik-adik masih ingat apa saja bilangan bulat? Ya betul, bilangan bulat itu ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya secara berurutan. Oke, kalian akan kasih contoh agar adik-adik semakin paham. Contohnya ada kelipatan 4. Nah, kita akan mengalikan dengan bilangan bulat. Mulai dari 1. 4 kali 1 yaitu 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. 4 kali 6 24. Dan seterusnya. Nah, seperti ini kelipatan suatu bilangan. Bagaimana adik-adik, sudah paham sampai sini? Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana menentukan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan merupakan bilangan kelipatan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama. Nah, berarti di kelipatan persekutuan ini kita akan membutuhkan dua bilangan atau lebih. Kemudian dicari yang nilainya sama. Nah, kalian akan kasih contoh. Di sini ada contoh kelipatan persekutuan 4 dan 6. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah mencari kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kelipatan 4 seperti yang sudah kita jelaskan tadi, berarti kita akan mengalihkannya dengan suatu bilangan bulat. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12, dan seterusnya. Kemudian mencari kelipatan 6 sama. Seperti yang barusan kita jelaskan, 6 kali 1 6 kali 2 12, dan seterusnya. Nah, jadi untuk mencari kelipatan persekutuan, kita harus mencari yang sama. Menurut adik-adik, dari kedua kelipatan ini nilainya sama. Berapa? Iya betul, ini ada 12 dan 24. Nah, ada dua yang sama. Nah, maka didapatlah kelipatan persekutuan 4 dan 6 adalah 12, 24, dan seterusnya. Seperti itu, adik-adik, bagaimana? Sudah paham? Baik, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara menentukan KPK. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai kelipatan suatu bilangan dan kelipatan persekutuan. Jika adik-adik sudah memahami dua tahapan tersebut, maka untuk mencari KPK sangatlah mudah. Karena seperti pengertian dari KPK, KPK merupakan kelipatan angka terkecil dari kelipatan persekutuan antara dua bilangan atau lebih. Nah, kita akan fokus pada kelipatan angka terkecil dari kelipatan persekutuan. Nah, kita ambil contoh yang tadi saja, yaitu kelipatan persekutuan 4 dan 6. Nah, sudah ada kan hasilnya, yaitu 12 dan 24. Untuk menentukan KPK dari 4 dan 6, yaitu tadi angka terkecil, berarti 12. Nah, seperti itu adik-adik untuk mencari KPK dari suatu bilangan. Baik adik-adik, bagaimana tadi sudah paham mengenai cara mencari KPK? Nah, lalu kakak bagaimana jika kita mendapatkan pertanyaan tentukan KPK dari yang bilangannya itu puluhan ratusan? Apakah caranya seperti itu? Nah, tentu tidak. Ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan menentukan KPK dengan pohon faktor. Nah, di sini kakak ambil contoh. Tentukan KPK dari 42 dan 96. Hal pertama yang harus adik-adik lakukan adalah membuat pohon faktor dari bilangan 42 dan 96. Saya kasih contoh seperti
seperti ini pohon faktornya. Nah, adik-adik bisa lihat seperti ini. 42 ini lalu digimanakan? Kita akan membaginya dengan bilangan prima. Adik-adik masih ingat bilangan prima itu apa saja? Ya, kita mulai dari 2. 42 bisa dibagi 2? Bisa, karena ini merupakan bilangan genap. Maka didapatlah hasilnya 21. Kita bagi lagi, 21 bisa dibagi dengan 2? Tentu tidak. Kita akan membaginya lagi dengan 3, karena 2 tidak bisa. Maka didapatlah hasilnya 7. Nah, adik-adik sampai sini sudah cukup untuk mengerjakan atau mencari faktor dari bilangan 42. Karena 7 ini merupakan bilangan prima. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK dari 96 dengan pohon faktor. 96 kita akan membaginya dengan 2, hasilnya 48. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 24. Bagi 2 lagi, 12. Bagi 2, hasilnya 6. Bagi 2, hasilnya 3. Kenapa tidak sampai 6? Karena 6 bukan bilangan prima. Nah, inilah faktor-faktor dari dua bilangan, yaitu bilangan 42 dan bilangan 96. Nah, sampai sini adik-adik tentunya belum selesai, karena kita akan mencari hasil akhirnya dari KPK 42 dan 96 dengan cara faktorisasi prima. Kita akan menggunakan faktorisasi prima. Yang pertama, bilangan pertama terlebih dahulu yaitu 42. Faktorisasi prima yaitu mengalihkan semua faktor-faktor. Nah, berarti faktor yang didapat dari bilangan 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Nah, kemudian yang bilangan 96 kita akan mengalihkannya. Kita akan menghitung bilangan 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 2 pangkat 5 karena 2-nya ada 5. Kita kalikan dengan 3. Didapatlah faktorisasi prima dari bilangan 42 dan 96. Kemudian berapa KPK-nya? Nah, untuk mencari KPK kita akan mengalihkan semua faktor-faktor yang ada, akan tetapi dengan syarat jika ada bilangan yang sama, faktor bilangan yang sama, maka kita akan mengambilnya yang memiliki pangkatnya berbeda. Di sini kan pangkatnya lebih tinggi ya, yang 90 ini 2 pangkat 5, yaitu kita ambil 2 pangkat 5. Kita kalikan dengan 3, kemudian kita kalikan dengan 7. 2 pangkat 5 kali 3 kali 7. Hasilnya 672. Nah, seperti itu adik-adik. Bagaimana? KPK dengan pohon faktor apakah mudah? Baik, selanjutnya kita akan membahas cara mengetahui KPK dengan contoh soal cerita. Nah, di sini ada contoh soal cerita yaitu Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 September 2024. Udin berenang setiap 4 hari sekali, sedangkan Beni setiap 5 hari sekali. Nah, pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Nah, ini ada diketahui tadi Udin berenang 4 hari sekali, Beni berenang setiap 5 hari sekali, dan ditanyakannya tanggal berapa mereka akan berenang bersama lagi. Nah, jawab kita menggunakan akan mencari kelipatan suatu bilangannya. Di sini ada 2 kelipatan, 2 bilangan yaitu ada 4 dan 5. Mencari kelipatan 4 tadi dengan mengalihkan dengan suatu bilangan bulat, yaitu didapatlah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kelipatan 5 didapatlah 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Maka didapatlah KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Nah, jadi 20 hari setelah tanggal 8 adalah 28 September 2024. Maka mereka akan berenang bersama kembali untuk kedua kalinya yaitu tanggal 28 September 2024. Nah, seperti itu adik-adik mencari KPK dengan contoh soal cerita. Bagaimana? Sampai sini sudah paham?
Saya harap adik-adik bisa memahami materi KPK. Baik, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini tentang KPK. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.